Baik, teman-teman, kita bertemu lagi bersama kami di kelompok satu dan kami pada kesempatan ini akan belajar bagaimana sistematik literature of review. Untuk lebih lanjut, bagaimana sistematik literature of review dan bagaimana tahapan awal kita harus mencari jurnal yang nanti akan kita gunakan sebagai sumber. Dan hari ini telah hadir bersama kita Mas Hilmawan Wibawanto selaku pembicara utama dan kami bersama juga Mbak Amma Farida dalam satu tim. Kita akan menggali pencarian artikel ini dan lebih lanjut bagaimana mencari artikel secara mendalam. Kita akan serahkan pada Mas Hilmawan Wibawanto. Silakan Mas Hilmawan. Ya, terima kasih Bapak Sukodoyo dan Bu Ama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya, mungkin tentang bagaimana tahap awal kita untuk melakukan systematic literature review. Pastinya kita akan mencari jurnal-jurnal atau artikel jurnal yang relevan gitu ya. Nah, di mana biasanya mungkin teman-teman, rekan-rekan semua sudah pernah mendengar yang Publish Paris, terus ada Fast Viewer, ya itu aplikasi namun tidak berbasis AI. Nah, hari ini kita akan belajar yang berbasis AI ya. Oke, nanti kita akan belajar dua aplikasi ya teman-teman semua. Yang pertama kita akan belajar tentang yang connected paper ya. Nah, jadi connected paper ini mungkin mirip dengan Fast Viewer ya, ini tapi berbasis AI, di mana nanti teman-teman ini akan dicarikan jurnal-jurnal atau artikel jurnal yang relevan dengan topik yang teman-teman pengen cari. Karena biasanya kalau kita cari di kayak Science Direct, itu ya di Scholar, itu kan kita harus mencari judulnya gitu ya, atau kita keywordnya. Dengan connector paper ini kita nanti akan dipermudah di mana nanti kita akan tahu artikel jurnal apa yang dia relate langsung atau terkoneksi langsung dengan ini ya artikel mentor kita ya istilahnya ya atau artikel utama kita ya. Jadi silahkan teman-teman di sini bisa pakai kita search dulu connected papers ya. Teman-teman bisa login ya. Kalau misalnya tanpa login ini trik ya. Tanpa login kita bisa melakukan aktivitas dua kali pencarian teman-teman. Terus nanti misalnya sudah habis dua ini tanpa login, habis itu biasanya saya akan login gitu. Karena nanti ketika login kita sehari dapat tiga kali kesempatan gitu. Jadi seenggaknya menggunakan connected paper secara gratis itu 5 kali ya. Kalau misalnya habis, nah kita bisa ganti akun gitu. Nah, jadi kita memanfaatkan ini ya yang gratis-gratis ya. Jadi di awal kita harus mencari artikel mentor kita gitu ya. Mungkin ada dua versi teman-teman. Misalnya kita search dulu topik kita atau keyword kita misalnya kayak sistemat literatur gitu ya. Biasanya teman-teman kalau misalnya udah muncul di bawah sini nanti teman-teman akan langsung ada grafiknya ya. Dia langsung mengarahkan artikel-artikel yang sesuai. Nah, cuma kalau misalnya kita langsung di enter gitu ya, itu nanti kita bisa mencari artikel mentor dulu. Jadi artikel mentor ini menjadi artikel yang sesuai dengan apa penelitian yang kita mau gitu ya. Karena takutnya variabelnya berbeda-beda, kita cari variabel yang paling terdekat gitu ya. Nah, coba kita cari kira-kira misalnya saya ambil yang tadi aja ya, yang risk factor ini tentang dari COVID nih tahun 2020. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik yang bagian ini ya, yang paling kiri, yang warnanya hijau sendiri itu ada connected papers. Nah, nanti dia akan memberikan bibliometrik ya. Nah, di sini teman-teman nanti akan diarahkan beberapa artikel dengan ini nama-nama ya. Ini kalau teman-teman klik di bagian kanan akan berubah ya. Ada judul, penulis, dan abstraknya. Memang secara konsep teman-teman ini tidak bisa kita langsung percaya 100% memang gitu ya. Mungkin ada beberapa artikel-artikel yang kurang relevan yang nyasar gitu. Jadi pada pada intinya kita tetap harus membaca membaca juga ya. Tapi seenggaknya kita bisa terbantu dengan judulnya dan abstrak yang muncul di kanan ini gitu ya. Nah, terus di sini ya kalau teman-teman lihat nih yang bulat-bulat ini jadi artikel mentor kita itu yang warnanya dihitamkan sendiri gitu. Artikel yang relate itu akan
beri garis. Di sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu ya. Ya, eh, berarti ini kita nggak bisa membatasi diri bahwa harus berapa tahun terakhir gitu, Mas. Misalnya jurnal yang kita minta itu 3 tahun atau 2 tahun terakhir gitu. Iya, kalau di sini ini bisa sebenarnya coba kita lihat filter dulu ya Pak. Nah, ini misalnya di sini kan kalau misalnya kita tadi ngambilnya itu artikelnya 2020, pastinya nanti ini tuh adalah artikel-artikel yang mencitasi si ini ya, artikel mentor kita gitu. Nah, jadi sampai sekarang nih kalau kita lihat filter, diklik di bagian kanan atas ini nanti kita bisa search ya, dan nanti teman-teman mungkin kalau mau di lebih dipersempit waktunya kita bisa geser aja yang ini. Nah, ini ya. Jadi 2021 sampai 2023 ya. Jadi kelihatan dari situ ya Ya, berarti ya. tapi ternyata banyak yang terseleksi, banyaknya dia di tahun yang sama ya 2020. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Nah, terus kemudian ya kita lanjutkan bahwa ini teman-teman juga bisa lihat ini kalau misalnya kita arahkan ke ya dari Zeng ini kita lihat dan Guo yang ini tahun 2021 kalau kita klik itu ini garisnya langsung ke arah Zeng. Berarti itu adalah artikel yang secara citasi itu mencitasi langsung ke Zeng gitu ya. Terus kalau misalnya kita melihat yang lain gitu ya, misalnya agak jauh, itu kalau misalnya dia tidak garisnya tidak langsung ke arah si Zeng ini, berarti dia ini tidak mencitasi secara langsung. Jadi biasanya nanti akan arahnya ke sini dulu, baru ke sini gitu. Nah, terus setelah kita mungkin mencatat gitu ya, mencatat artikel-artikel mana, nah kita juga bisa langsung ke arahkan ini atau mencitasinya masuk ke dalam Mendeley ya. Gimana caranya? Kita bisa lihat di bagian atas ada prior dan derivatif ya. Kalau prior itu yang utama, yang relate secara langsung, dan yang derivatif ini yang tidak terkoneksi secara langsung. Nah, kita ambil yang prior saja ya. Prior, nah ini bisa kita lihat judul-judulnya. Nah, mungkin di sini kekurangannya ya teman-teman. Kekurangannya kita tidak bisa menseleksi artikel mana yang bisa kita ambil ya. Jadi memang harus kita terima semua yang prior ini. Nah, silahkan teman-teman bisa download ya kalau sudah yakin pilih yang prior. Nah, nanti teman-teman akan dapat yang BIP ini. Kemudian kita masuk ke Mendeley ya. Kita masuk ke Mendeley. Di sini saya pakai Mendeley yang Reference Manager yang terbaru, tapi sama saja kalau teman-teman pakai yang versi desktop ya. Ya, intinya klik yang Add Reference, biasanya ada di atas itu Add Reference sama. Terus pilih yang Import Library, cari yang tadi BIP ya. BIP. Nah, terus kemudian kita open yang ini. Nah, nanti dia akan mencari nih. Nah, kita dapat 10 referensi. Referensi baru di atas ini. Nah, udah ini ya diformat oleh Mendeley. Gitu. Nanti habis itu kita bisa cari-cari yang lainnya. Gitu. Teman-teman mungkin di AI pertama, Connecting Papers, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dulu nih? Silakan Bu Oke, Ahmad. kalau Mas Hilmawan, mungkin apakah jurnal yang di sini ini misalnya kita tadi ya yang kalau prior itu kan harus kita terima semuanya. Hmm. Berarti kita tidak bisa untuk mendownload misalnya hanya, oh saya cuma suka sama yang satu aja gitu, atau judul ini aja gitu. Berarti tidak bisa ya Mas. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya ini untuk jurnalnya biasanya rata-rata terstandar apa ya Mas? Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, ini kekurangannya tadi ya, kekurangannya untuk connected paper memang yang saya explore itu tidak bisa kita pilih satu ini ya, satu aja. Misalnya saya pengen yang nomor satu, nomor tiga, dan ini terus saya pindahkan Mendeley-nya itu saja gitu ya. Nah, itu tidak bisa. Nah, jadi nanti kita akan belajar di aplikasi yang satunya yang mungkin bisa seperti itu ya. Untuk yang kedua, jurnalnya ini rata-rata memang jurnalnya internasional ya, yang menggunakan bahasa Inggris rata-rata. Jadi kita belum tahu juga nih kekurangannya itu apakah nanti
masuk Scopus atau enggak ya. Kita tetap harus ngecek satu-satu ya. Ya, terima kasih, Mas. Sama-sama. Oke, mungkin kita beralih ke AI selanjutnya ya untuk kita membantu mencari artikel ya. Ya, baik, Mas. Oke, mungkin kita yang kedua ya, tadi kita sudah ke connected papers. Nah, yang kedua ini sebenarnya mirip-mirip teman-teman. Cuma ada satu kelebihan lagi ya, itu akan menjawab pertanyaannya Bu Ama ya. Kita mau milih artikel-artikel yang mana yang mau kita ambil gitu ya. Nah, namanya itu Research Rabbit, teman-teman. Research Rabbit, kita klik. Nah, bedanya tapi untuk Research Rabbit AI ini, itu kita harus login dulu ya. Tidak bisa langsung eh, digunakan seperti yang Connected Papers itu. Nah, ini memang harus sign up dulu nih, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau pertama kali kita mencoba itu biasanya akan langsung ditanya nih, kita ditanya nih, ngapain kalian di sini gitu ya. Nah, nanti ditanya artikelnya, lebih ke ada artikelnya. Misal kita cari kayak tadi deep learning gitu ya. Ini mirip seperti yang tadi ya. Nah, ini juga bisa terkoneksi ke Zero ya, Zero. Nah, ini masih ditanya, dia masih keterbatasannya ini masuknya biomedical and life science ya. Kita pilih yang all subjects area aja, masuk ke semantic scholar. Nih, kita nanti sama seperti yang tadi. Ya, kita cari kira-kira deep learning-nya ini deep learning eh, yang education ya. Nah, kalau misalnya kita nggak dapet, ini kita coba tambahkan keyword-nya aja. Nah, ini sepertinya deep learning-nya ini lebih ke arah machine learning ya. Coba kita masuk deep learning, education atau school gitu ya. Nah, ini sudah masuk yang ini bidangnya pendidikan ya, misalnya saya masukkan yang ini aja. Oke. Nah, kita bisa pilih satu atau pilih beberapa artikel yang judulnya mungkin variabelnya atau topiknya sama dengan kita gitu ya. Kalau misalnya sudah, kita bisa X aja sini disilangkan ya. Nah, nanti kita akan masuk ke sini. Nah, nanti dia akan masuk ke kategori ya. Kategorinya bisa teman-teman ganti misalnya untuk mempermudah teman-teman. Misalnya saya ganti jadi deep learning gitu. Oke. Nah, nanti kita dapat artikel ini yang karena kita sudah pilih. Dan teman-teman bisa lihat bahwa ketika kita memilih satu atau beberapa artikel, nanti dia akan mendeteksi atau mencarikan pekerjaan yang mirip gitu ya. Penelitian yang mirip ini ada 446, terus ada referensinya ya. Dan ada yang mencitasi artikel yang ini. Gitu. Misalnya kita bisa klik dan ini juga bisa ekspor yang si peneliti ini udah ngerjain apa aja gitu selain artikel yang ini ya. Nah, misal kita klik all citation, nah ini juga akan muncul nih di kanan nih ya kan ada 11. Nanti dia akan ngasih tahu seperti yang tadi ya, ada bibliometrik yang ini langsung ke arah atau mencitasi ini dan ini juga ada arah-arahnya ya. Nah, AUG ini mencitasi Alturaiff ini dan Wagener gitu ya. Jadi dia benar-benar ngasih tahu. Ini lebih detail dibandingkan connector paper tadi. Misal kita klik di sini ya. Nah, nanti dia akan muncul juga. Nah, di sini juga ngasih tahu, ini nggak punya PDF. Berarti PDF-nya ini nggak open access ya. Dan ini ada artikelnya. Pada akhirnya kita juga tetap harus lihat juga ya, atau baca mungkin secara singkat ya dari judul dan abstraknya. Kemudian kalau misalnya, oh ini saya udah sesuai nih. Nah, kalau sesuai kita bisa klik add to ya, add to yang ini, add to deep learning ya kategori yang kita buat tadi. Nah, tuh, oke. Terus nanti setelah ini dia akan bisa kalau misalnya kita klik yang lain dia akan mencoba mencarikan yang relevan dengan dua artikel yang tadi kita pilih gitu ya. Kalau misalnya kita mau pilih salah satu nanti dia akan carikan lagi yang sesuai gitu. Tuh, nanti kita pilih misalnya kita yang similar works gitu ya. Nah, kalau yang similar works ini yang judulnya atau topiknya mirip-mirip ya. Nah, ini bisa kita coba review secara singkat juga ya. Ini kebetulan rata-rata nggak punya PDF ya.
Nanti kalau ada PDF-nya di sini, dia akan ngasih tahu dan bisa langsung kita buka. Nah, seperti ini ya. Ini biasanya, nah ini Springer ini biasanya Scopus ya. Oke, itu nanti kalau sudah, misal kita pakai nih yang ini, kita bisa ke Add to. Nah, itu teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, saya dulu ya Pak Suko mohon izin tanya. Boleh. Berarti kalau yang tidak ada PDF-nya tidak bisa di-download ya, Mas Hilmawan atau bagaimana? Nggak bisa di-download. Nanti downloadnya mungkin bisa pakai yang itu ya, Sci-Hub itu ya, yang DOI-nya kita copy gitu. Oh, berarti Iya, kayak kita cari di link yang beda lagi, maksudnya kita eh, search yang secara manual gitu ya, Mas? iya gitu. Karena kan memang ada artikel yang dia open access bisa di-download semuanya. PDF-nya ada yang enggak, cuma artikelnya. Kita harus subscribe dulu atau bayar dulu gitu. Oke, kalau untuk masukin ke Mendeley-nya berarti satu-satu, enggak yang kayak tadi yang connected paper yang harus yang bisa langsung zrut 10 gitu ya, Mas? Ya, kalau yang tadi connected paper kan dia 10 artikel itu kan itu karena sudah disediakan. Kalau ini kan bedanya mungkin kita harus pilih satu-satu. Nah, kita baru dapat tiga nih yang mungkin mirip gitu ya. Nanti kita bisa search yang lain. Kalau sudah kita bisa di ini ya, select all ini ya, select Hmm, all ya sampai semuanya ke ini. Nanti di bagian kanan nih ada tulisan export ya. Silahkan mau pakai bib apa RIS gitu ya. Kita coba pakai yang RIS. Terus kita coba masukkan lagi ke Mendeley-nya. Ya, kita ke import library, terus kita RIS. Nah, yang ini ya. Jadi dia akan masukkan, nah, tiga reference. Tadi kita punya tiga reference dan kita udah masuk untuk bisa kita citasi di Word kita nanti. Iya, terakhir ini lebih, saya kira lebih bagus ya daripada yang pertama tadi yang connected paper ya. Nah, tapi kita bisa baca nanti langsung abstraknya dan lain sebagainya. Kemudian tadi ke Mendeley. Jadi Mendeley tadi berarti kita harus khususkan satu folder untuk dari jurnal yang kita cari, Mas ya. Iya, kebetulan di sini tidak bisa masuk langsung collection ya. Biasanya Hmm. kalau saya kan dia akan punya ini nih. Biasanya kan dia punya tanggal ini ya, tanggal kapan kita memasukkan. Misalnya dari jam 8 tadi kita. Nah, biasanya ini saya select dulu gini ya. Select berapa artikelnya. Atau pakai shift, shift. Nah, iya, pakai shift gitu ya. Ya, Pakai shift ditekan terus pindah. arahkan. Nah, habis itu nanti kita organize terus add collection biasanya. Nah, biasanya Hmm, kalau mau kita tambahkan, kita tambahkan. gitu. Terima kasih. Oke, Bukit paham terkait cara-cara mencari jurnal, ya. sistematik literatur review. Silakan Bu Amah Farida. Ya, terima kasih atas tutorial yang diberikan oleh Mas Hilmawan yang semoga ini sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai bahan awal untuk kita mulai bagaimana mencari artikel secara cepat gitu ya dan tepat sesuai dengan keyword yang dimasukkan. Ini ada dua aplikasi atau dua alat pencarian yang berbasis AI yang sudah dijelaskan oleh Mas Hilmawan tadi. Yang pertama, saya ringkas mungkin ya, ada Connected Paper dan ada Research Rabbit. Untuk Connected Paper sendiri ini kelebihannya tadi adalah kita bisa langsung terkoneksi kepada artikel yang relate dengan sesuai dengan keyword kita, tetapi tidak bisa memilah dari artikel yang misalnya sudah tersedia, sehingga misalnya ada 10, ada 5, ada 15, harus kita download semua. Tetapi kelebihannya artikel yang kita inginkan tadi bisa terdownload semua. Dan kalau yang Research Rapid, kelebihannya kita bisa memilah sendiri-sendiri, namun ada kelemahannya yaitu beberapa artikel yang ada yang tidak bisa open access sehingga bisa kita cari sendiri di laman yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih kiranya dari teman-teman yang sudah berkenan untuk menyimak video kita pada
hari ini, dan terima kasih kita ucapkan kepada Mas Hilmawan atas tutorialnya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan semoga berkah. Terima kasih, semangat selalu. Terima kasih.